Sekarang itu money politik sudah pakai sensus, Bapak. Ada orang, ada caleg, balihonya nggak ada, kampanye nggak pernah, bukan berasal dari sana. Soalnya belum tinggi. Jadi gubernur yang mengusulkan 2 kali lipat dari kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang saya hormati, para rekan anggota, para pembicara. Saya akan menyampaikan beberapa kasus, ya. Dan mudah-mudahan nanti kasus ini bisa diangkat sehingga ya, bisa diantisipasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pertama begini, money politik ini rahasia umum, ya, rahasia umum. Tetapi sekarang cara mainnya itu sudah canggih betul. Sekarang itu money politik sudah pakai sensus, Bapak. Sensus. Bukan sampling lagi. Jadi ada pendataan ke rumah, Bapak. Mau enggak dibayar, harganya berapa, itu ditulis. Nanti dia dikasih. Tingkat salahnya itu kecil sekali. Ada orang, ada caleg, balihonya enggak ada, kampanye enggak pernah, bukan berasal dari sana. Soalnya belum tinggi. Jadi dia udah pakai sensus, Pak Hadar. Bagaimana mengantisipasi ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan? Kalau bayangan saya kayaknya sulit memang. Sulit. Dia baru bisa mungkin kalau masyarakat kita penghasilan sudah relatif tinggi. Tetapi kita harus tidak boleh berdiam diri dengan ini. Kita harus apa namanya ya? Bagaimana nanti membuat peraturan, ya, pasal-pasal dalam undang-undang itu sehingga bisa meminimalisir ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, ada waktu pleno di setiap tingkatan. Ya. Saksi itu seringkali kalah. Walaupun secara substansi apa yang dia sampaikan itu dia benar. Karena lebih banyak partai dan atau caleg yang merasa diuntungkan dengan kecurangan itu. Jadi contoh kasus, ya. A merotes ke penyelenggara waktu pleno. Ya. A yang dirugikan ini. Dan A ini betul punya data banyak. Ada partai B, partai C, partai D diuntungkan, Pak. Nah, tentunya dia membela keputusan penyelenggara. Partai yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan diam. Kan kalah jadinya yang protes itu. Kasus ini bagaimana memformulasikannya nanti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, apalagi misalnya ya caleg yang protes tadi itu sudah pasti jadi, Bang. Dia hanya sekali aja ngomong untuk memprotes, tidak memperdalam lagi. Padahal itu ada calon lain yang dirugikan. Nah, kemudian berikutnya menyangkut penyelenggara. Saya ingin membandingkan proses seleksi penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu. 2003-2008, tim seleksi untuk KPU Pusat itu betul-betul orang terpilih. Alhamdulillah, hasilnya juga orang-orang yang lebih independen, lebih berintegritas. Kemudian KPU Provinsi, KPU Kabupaten, panselnya itu diusulkan oleh gubernur untuk KPU Provinsi ke KPU Pusat. Jadi gubernur yang mengusulkan 2 kali lipat dari kebutuhan. Timnya dulu ya, timnya.
Ya, timnya diusulkan oleh gubernur ke KPU pusat. Untuk KPU kabupaten kota, ya, timnya itu diusulkan oleh bupati ke KPU provinsi 2 kali lipat. Yang sekarang tidak. Semuanya diambil oleh KPU pusat. Bahkan proses pengangkatan, pelantikan, dan seterusnya, itu semuanya diambil alih oleh KPU pusat untuk konteks penyelenggara KPU, Pak Bawaslu untuk Bawaslu. Nah, ini apakah proses seleksi ini kembali ke seperti 2003, 2008, 2014, 2019 sampai 2024 beda lagi. Nah, mohon ini supaya nanti akan dikaji. Kemudian yang terakhir, terkait dengan sistem pemilu yang akan kita pilih, saya tidak mempermasalahkan mau sistem apapun. Tetapi yang penting, kita harus banyak melakukan simulasi, Pak. Dan simulasinya itu harus di banyak tempat. Misalnya di Papua harus ada, ya, simulasi dari sistem apa yang mau akan kita pilih. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Saya sebenarnya sangat banyak memiliki kasus-kasus yang saya lihat, yang saya alami. Tetapi kan kita akan banyak ketemu nanti. Nah, untuk nanti kita bisa formulasikan dalam bentuk peraturan. Mudah-mudahan nanti Komisi 2 lah yang dapat bagian pembahasan undang-undang ini. Untuk sementara sepertinya dibalik ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.